Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Predu The Meaning Station. Assalamualaikum, selamat pagi. Apmani, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali kembali hadir. Ada ngopi, ngobrol pajak pagi. Ini pertama kalinya di tahun 2021 ya. Sudah siap ada Mas Dery Marcelano, account representatif dari KPP Pratama Semarang Timur. Selamat pagi Mas Dery. Selamat pagi Mana, selamat pagi Apmenia. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Tahun baru nih. Iya, selamat tahun baru 2021. Ada harapan Resolusinya nih udah. Iya, ada harapan apa nih untuk wajib pajak di tahun 2021 ini, Mas Dery? Harapannya wajib pajak tetap sehat aja deh. Semoga usahanya tetap lancar dikala masih pandemi ini. Terus nanti ada kita suntik bareng-bareng terus bebas COVID semua, jadi bisa kembali bangkit lagi ekonomi Indonesia. Gitu, Amin ya, semoga terkabulkan di tahun 2021 ini kita bersama-sama sehat dan bangkit di ekonomi yang tadinya melemah, kita jadi kuat kembali begitu ya Mas Dery ya. Mbak Hana, betul. Sebelumnya juga Mbak Hana, kami dari kantor pajak Semarang Timur dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat nih Mbak Hana kepada Apmenia, Apredio, karena tahun 2020 kemarin nih alhamdulillah pencapaian kami lewat tuh 100% dari target yang ditentukan gitu. Wow, jadi, luar biasa sekali. Iya, alhamdulillah. Mungkin karena ini ya, karena ada siaran dengan Apredio ini, jadi Apmenia dan para wajib pajak jadi tersadarkan gitu, tersadarkan. Jadi lebih termotivasi untuk membayar pajak gitu, Mbak. Nah, kita terima kasih sekali. Untuk Semarang Timur sendiri, kantor pelayanan pajak Semarang Timur mencapai 113% dari target. Wow, luar biasa ya. Dan Jawa Tengah 1 ini Semarang dan sekitarnya, Demak, Kudus, sampai mana ya, sampai Blora dan sampai Tegal itu tercapai 101%, Mbak Hana. Jadi walaupun pandemi berlangsung, tapi mungkin karena kerjasama kita nih Mbak Hana, Apredio kan sampai kemana-mana nih yang dengar, jadi tetap bisa mencapai target yang ditentukan gitu. Alhamdulillah ya. Oke, dan pagi hari ini kita akan membahas ini karena sudah banyak sekali wajib pajak ya, sampai pencapaiannya aja 100% lebih ya. Nah, ini harus tahu juga nih hak dan kewajibannya apa nih, terutama untuk wajib pajak yang baru ya. Nah, apalagi setelah ini kita ada SPT tahunan ya, kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, mungkin untuk wajib pajak baru yang belum tahu, belum jelas, nanti boleh ditanyakan ya. Bisa langsung melalui live Instagram di Apradio SMG atau juga bisa melalui WhatsApp untuk Apmenia yang dengerin melalui radio ya. Bisa di 0878 33 300 400 0878 33 300 400. Oke, Mas Dery mungkin bisa dijelaskan dulu nih SPT itu apa? Kenapa sih harus mengisi SPT dan ada berapa jenis SPT dan lain sebagainya? Silahkan. Iya Mbak Ana. Sebelum masuk ke SPT Mbak Ana, nih kebetulan akhir-akhir ini banyak pertanyaan nih. Kita coba jawab beberapa yang lagi happening dulu ya Mbak Ana sebelum masuk ke SPT. Yang pertama itu ada materai Mbak Hana. Kebetulan kan tahun 2021 materai ini sudah berlaku yang 10.000. Kemudian banyak yang bertanya tuh, Pak saya masih punya materai yang 6.000, yang 3.000 gitu. Kalau dulu kan 6.000 sama 3.000. Kalau sekarang kan 2021 ini jadi satu aja nih mana biar nggak ribet 10.000. Nah tapi problemnya adalah, masih banyak nih, misalnya yang jualan materai, masih ada berapa pak nih, masih boleh dijual, masih bisa terpakai atau tidak? Masih bisa Mbak Ana, cuma dia menyesuaikan tuh karena 10.000, jadi materainya bisa ada 3 alternatif nih. Yang pertama, didouble jadi ada 2, 6.000 sama 6.000 dijadikan 1, atau 6.000 sama 3.000,
atau 3.000-nya 3 gitu dijadiin satu. Jadi senilainya bisa 9.000 atau 12.000. Dijadikan satu Oke. seperti itu masih bisa terpakai sampai akhir tahun 2021. Oke. Kemudian Hmm. ketentuan berikutnya, materai itu kan ditanda tangan tuh Mbak Hana. Mm-mm. Tanda tangannya itu harus kena semua materai yang ditempel-tempel dijadikan satu itu. Jadi Oke. semuanya terkena tanda tangan. Itu aja sih yang materai yang agak masih ditanyakan itu, karena masih ada sisa masih bisa dipakai. Yang kalau pakai 10.000 ya tetap bisa juga. Untuk Oke, jadi materai itu pakai Mbak. jadi untuk yang mungkin masih punya sisa ya, untuk materi 6.000 Iya. masih tetap dihabiskan bisa, dipakai bisa. Itu ditukar nggak bisa ya? Hmm, nggak bisa mana kalau masih ada dipakai aja, masih Dipakai masih aja masih berlaku. dengan caranya itu tadi ya, Iya, pemakaiannya ya harus iya, harus ditempel. bernilai 10.000 begitu ya, atau tadi Iya, sembilan jadi nilainya ribu. 9.000 bisa kan, 3.000 3.000 9.000, Hmm, 6.000 sama hmm. 3.000 9.000, atau 6.000-nya 12.000 lebih juga nggak apa-apa. Oke, Tiga itu nggak ada. baik. Terus itu yang pertama materai, yang kedua yang jadi concern para wajib pajak, adminnya juga bertanya-tanya, ini kan udah tahun 2021 nih Pak, gitu. Kemarin tahun Mm-mm. 2020 kan kita dapat insentif terkait COVID nih. Eh, Begitu tahun 2021 masih ada insentifnya atau enggak gitu. Kan udah Januari nih Pak. Nah, pertanyaan itu mesti menunggu 1 bulan lagi mana, karena belum keluar aturan terbarunya seperti apa. Nah, sementara itu untuk bulan Januari ini kita kan melakukan pembayarannya untuk pembayaran kewajiban di bulan Desember. Mm-mm. Jadi untuk bulan Januari ini masih berlaku dibebaskan beberapa pajak yang ditanggung pemerintah, seperti misalnya UMKM yang 0,5%, itu Desember yang dibayar di Januari masih ditanggung pemerintah, tapi mesti melakukan pelaporan berapa sih omsetnya, kan seperti itu. Dan kemudian untuk yang PPh 21 juga seperti itu, masih ditanggung pemerintah untuk masa pajak Desember 2020 yang dibayarkan di 2021. Gitu Mbak Hana. Jadi masih free nih untuk bulan Januari. Oke, jadi di bulan Januari masih mendapatkan insentif UMKM ya untuk Betul, masih pajaknya ya. Oke, masih ini berlaku karena bayarnya ini Desember. Nanti untuk yang Januari 2021 yang dibayarkan di Februari 2021 masih nunggu aturannya Mbak Hana gitu. Oke, masih menunggu aturan yang baru ya. Ini ada yang Iya, nanya di Instagram, ini nempelnya iya, sebelahan dan harus kena tanda tangan ya? Iya, iya betul betul. Jadi sekali. nempelnya berjejer ke samping sih. Di contohnya itu kan berarti di berjejer samping dua. Kalau misalnya dua, 6.000 sama 6.000 samping kiri kanan. Kalau misalnya yang agak repot berarti yang 3.000 kan. Jadi tiga tuh. Kalau yang tanda tangannya pendek agak susah juga tuh. Jadi agak dipanjang-panjangin biar kena tiga-tiganya Mbak Hana. Iya. Kan model-model tanda tangan beda-beda, ada yang cuma gitu doang, ada yang panjang, ada yang Hmm. urak-urak gitu. Jadi tiga-tiganya mesti terkena jadi dari tanda tangan tersebut gitu. Oke, jadi Untuk yang seperti itu materai. ya, Mbak Anin ADP, terima kasih. Oke, selanjutnya selain itu tadi, Udah sih mana yang lagi happening itu dua itu yang sering ditanyakan di awal tahun 2021 ini gitu. Karena ganti tahun aja sih sebenarnya seperti itu, Mbak. oke, kita kembali ke SPT tahunan tadi SPT, ya. betul. Nah, SPT tahunan ini awalnya itu tahun 2021 kita melaporkan kewajiban perpajakan kita yang tahun 2020. Ini Betul. paling lambat ada dua. Untuk yang orang Mm-mm. pribadi, dia paling lambat adalah bulan Maret. Kalau tidak ada perubahan pelonggaran ya Mbak Hana, defaultnya itu paling lambat bulan Maret. Sementara itu untuk badan usaha, PT, CV, dan lain-lain itu paling lambat adalah bulan April. Nah ini kan baru Januari Pak, kok udah disuruh lapor SPT aja gitu kan. Ini mau reminder aja Mbak Hana, jadi apa-apa aja sih yang mesti disiapkan gitu, Ya, yang untuk supaya nggak apa ya bahasa Jawanya keteteran ya Pak ya, supaya nggak repot gitu nanti begitu betul. sudah akhir-akhir masa pelaporan, oh ini saya masih belum ketemu nih Pak, kan seperti itu. Jadi dari awal tahun kita ingatkan, karena terkait kemarin juga mungkin ada fasilitas-fasilitas, caranya gimana sih, jadi kita ingatkan supaya nanti secepat mungkin begitu semuanya sudah terkumpul,
bisa langsung cepat lapor gitu. Karena mungkin terkait pandemi ini kita tetap membatasi tatap muka Mbak Hana. Jadi kalau yang dulu, wah saya bingung lapor nih, bisa langsung ke KPP, bisa langsung tatap muka, nih diajarin secara langsung gitu. Sekarang mungkin seperti tahun kemarin, mungkin lewat WA, lewat ada kelas pajak online, seperti itu untuk pelaporannya. Jadi kan mungkin nggak bisa dipungkiri memang lebih enak ketemu langsung sih ya dibanding Iya, betul. lewat WA gitu kan. Jadi kita bisa lebih lebih gampang. Nah karena hambatan-hambatan tersebut, jadi kita sarankan dari awal tahun agar wajib pajak Apmenia sudah mulai menyiapkan gitu Mbak Hana. Oke. Nah, untuk ini kan pastinya ada ya sarananya pembuatan SPT secara online ya, karena sekarang serba online ya. Tapi mungkin sebelum ke situ nih, Mas Dery, Hmm. mungkin bisa dijelaskan juga nih kenapa sih kita harus mengisi SPT tahunan ini? Ya, betul Mbak Ana. Jadi kebanyakan yang bertanya dan agak agak protes sedikit gitu ya, netizen-netizen biasa kan, Pak saya ini udah dipotong sama kantor kok masih suruh lapor, saya udah bayar nih, repot lapor, kan seperti itu. Jadi Ya, sebenarnya mungkin yang biasanya itu adalah yang para karyawan gitu ya Mbak Ana. Jadi kan sudah dipotong oleh kantor. Kenapa sih mesti lapor? Itu adalah sarana untuk cross check kita. Jadi benar nggak sih sebenarnya misalnya Mbak Ana dipotong sama kantor 1 juta, kan kantornya lapor hmm, tuh, oh ya, dipotongnya Mbak Hana nih 1 juta, sementara begitu Mbak Hana terima buktinya ternyata ada selisih, cuma dipotong 100.000, nah itu nanti bisa kita cross check. Jadi sebenarnya itu adalah sarana, salah satunya adalah sarana meng-cross check benar nggak sih sudah dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bisa juga untuk misalnya melaporkan, misalnya ada selain dari penghasilan dari gaji, saya juga terima hibah atau terima warisan, itu juga sebagai sarana pelaporan. Atau ada penghasilan lainnya yang selain dari gaji, itu bisa juga untuk melaporkan. Sehingga kalau misalnya di tahun 2020 katakanlah selain dari gaji dapat penghasilan lainnya dan kemudian ada harta dan harta yang bertambah, itu bisa klop Mbak Hana. Jadi misalnya, oh gajinya kok cuma katakanlah 200 juta sebulan, tapi kok tahun ini ada beli mobil 1 miliar atau beli rumah 2 miliar. Ternyata selain dari gaji, ada juga dapat warisan. Itu mesti dilaporkan. Sehingga kami dari Direktorat Jenderal Pajak bisa ngecek nih, oh ternyata klop nih, penghasilannya klop. Nanti kalau misalnya tidak dilaporkan, nanti akan kita surati kan seperti itu, jadi repot sendiri nanti gitu. Ini kok nggak pas iya. nih, ada yang nggak pas nih, penghasilan segini kok Anda bisa beli Hmm. harta sedemikian banyak, oh hutang Pak. Nah, di SPT tahunan itu kan juga melaporkan hutang, hutangnya kemana, hutangnya berapa, seperti itu Mbak Hana. Iya, karena nantinya kita akan mendapatkan bukti potong tersebut ya, Mas Betul, Dery, untuk iya. apa namanya lapor di SPT tahunannya ya. Nah, untuk Jadi SPT penting tahunannya tuh. untuk SPT tahunannya sendiri ini ada berapa jenis sih, Mas Dery? Jadi SPT tahunan itu secara garis besar dibagi jadi dua, untuk yang orang pribadi dan kemudian untuk badan usaha. Orang pribadi sendiri dia terbagi menjadi tiga nih Mbak Hana. Ada Hmm, 17 orang pribadi biasa itu 1770, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana. Yang sangat sederhana itu untuk penghasilan yang selama 1 tahun di bawah 60 juta dan dari itu satu pemberi yang kerja. sangat sederhana ya. Sangat sederhana Mbak Hana. Jadi cuma 1 lembar saja kita isi berapa sih penghasilan kita, kemudian total harta berapa, total hutang berapa. Gitu aja Mbak Hana. Kalau yang sangat sederhana. Nah kalau sangat sederhana ini yang mesti disiapkan apa sih? Kalau untuk sangat sederhana ini dia biasanya karena dia karyawan yang mesti disiapkan adalah bukti potong dari pemberi kerja. Atau kalau misalnya, oh saya di bawah PTKP Pak, saya tetap mau lapor, tetap mau laporan SPT nih, tapi nggak ada bukti potongnya. Nah nanti coba di slip gaji penghasilan selama 1 tahun 2020 itu berapa? Mungkin itu bisa dijadikan acuan untuk mengisi, nanti kan ada isian penghasilan bruto selama 1 tahun berapa. Kemudian yang kalau misal di atas PTKP, dia ada bukti potong dari pemberi kerja. Nah itu mesti diminta tuh dari sekarang. Mungkin lagi disiapkan oleh bendaharanya,
Kemudian nanti kalau itu sudah dapat, itu bisa digunakan untuk melakukan pengisian 1770 sangat sederhana. Jangan lupa Oke. juga nanti coba dicek dulu misalnya yang sudah berkeluarga, misalnya tahun 2000 kemarin 2020 kemarin ada pertambahan anggota keluarga, ada yang melahirkan, itu dicek ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak, nanti dimasukkan ke bukti potongnya sesuai dengan keadaan di tahun 2020 gitu Mbak Hana. Oke, Jadi itu mesti kalau dicatat yang itu tuh bukti ah, potong mhm, 1770 SS. SS ya. Ya, Kemudian yang sederhana, yang S aja. kalau yang sederhana itu untuk yang di atas 60 juta selama 1 tahun Mbak Hana. Sama saja Oke. sebenarnya yang mesti disiapkan adalah bukti potong tadi dari perusahaan. Mungkin kalau misalnya bekerja di dua tempat yang berbeda, dia punya dua bukti potong. Itu juga mesti disiapkan. Kemudian nanti masuk ke perhitungan. Selain itu bukti potong, sama seperti SS tadi, yang S juga butuh bukti potong. Mhm. Kemudian yang dibutuhkan S adalah yang lebih agak mendetail dari SS, hartanya apa saja Mbak Hana. Kalau di SS tadi kan total nih. Jadi kita hitung semua misalnya punya sepeda, punya motor, atau punya rumah. Kita hitung di tahun 2020 totalnya berapa, tinggal totalan saja kalau yang sangat sederhana. Yang berbeda di sederhana ini adalah dia lebih detail. Jadi hartanya detail tuh. Misalnya katakanlah motor yang mesti diisi itu adalah motor ini belinya tahun berapa. Misalnya beli tahun 2019. Nama motornya apa? Honda Hmm. Astrea misalnya seperti itu. Dulu tahun 2019 belinya berapa? Jadi harga beli di tahun 2019 itulah yang ditulis di kolom harta. Gitu Mbak. Karena kan misalnya rumah nih, rumah Mhm. belinya dari tahun 80-an. Rumah di tahun 80-an kan katakanlah cuma 50 juta gitu. Jadi yang ditulis memang 50 juta, bukan harga jualnya sekarang gitu. Oke. Jadi Nah, harga belinya berapa itu yang ditulis. oke, harga belinya waktu itu begitu ya. Iya, Bukan bukan yang waktu sekarang ya. bukan waktu sekarang. Karena kan sekarang kan udah mahal, rumah kan nggak dapet tuh 50 juta, miliaran rumah. Aduh, pusing deh. Oke. Kemudian yang 1770. Masih S nih Mbak Hana. Oh, ini masih S Selain belum selesai ya. selain harta, kan ada hutang juga tuh Mbak Hana. Nah, yang berbeda Hmm. dari hutang ini adalah kalau harta tadi adalah yang ditulis adalah saat pembeliannya berapa, kalau hutang ini yang agak PR, sisa hutangnya berapa Mbak Hana. Jadi misalnya ngutangnya tahun 2000 berapa sih? 2015. Ngutangnya 10 tahun, berarti 2020 kan sudah lunas mungkin sebagian setengah, misalnya hutangnya 100 juta. Mungkin sisanya berarti tinggal 50 juta. Nah, yang ditulis itu adalah 50 juta, sisa hutang di tahun 2020 gitu mana. Bukan ngutangnya berapa gitu kan. Kalau harta kan harga perolehannya nih, sementara kalau hutang adalah sisa hutangnya gitu. Jadi para sobat riba Nusantara gitu kan yang masih terlilit hutang, kalau misalnya ada hutang untuk kepentingan SPT mesti dihitung dulu sisanya berapa. Syukur-syukur kalau sudah lunas berarti nggak ada hutang, alhamdulillah gitu Mbak Hana. Semoga kalau Ya, masih punya hutang cepat lunas lah ya, biar tenang ya. biar tenang gitu. Nanti di SPT-nya itu pertimbangan itu juga Mbak Hana, kalau misalnya ada calon mertua gitu yang dilihat adalah SPT-nya. Oh, lihat kolom harta sama hutangnya. Oh, kalau hutangnya lebih banyak dari harta, nggak usah ngelamar anak saya kan gitu. Itu bisa Oke, jadi pertimbangan tuh untuk para orang tua adminnya yang anaknya lagi dideketin cowok-cowok, lihat SPT-nya dulu gitu. dicek SPT-nya ya. Dicek dulu SPT-nya. Oke, Itu selanjutnya. yang SS seperti itu Mbak Hana. Hmm. Kemudian untuk yang S sama SS kan sudah. Kemudian Ya. yang 1770 ini biasanya bukan untuk karyawan. Jadi untuk pengusaha misalnya UMKM, dia isinya adalah 1770. Untuk yang biasanya yang banyak itu adalah UMKM nih Mbak Hana. Hmm. Jadi UMKM itu sama sih seperti S, untuk pengisian harta dan hutangnya mendetail. Kemudian ada lagi kalau untuk misalnya UMKM contohnya Mbak Hana, dia
mesti mengisi ini nih, yang mesti disiapkan adalah rekapitulasi selama tahun 2020 omset dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi omset per bulannya tuh mesti ada formulir khususnya Mbak Hana. Jadi mesti ditulis tuh bulan Januari katakanlah omsetnya 100 juta, Februari 200 juta, itu mesti ada ada rekapitulasinya dan ditandatangan oleh wajib pajak gitu. Jadi dilampirkan kalau misalnya dia pengisiannya melalui e-form nanti itu di-scan kemudian di-upload yang sudah bertanda tangan basah di-upload ke sistem kami gitu. Jadi mesti yang disiapkan itu untuk 1770 seperti itu Mbak Ana. Jadi omsetnya berapa sih selama tahun 2020? Kalau misalnya yang UMKM sederhana cuma 1 lembar saja, cuma recap omset Januari sampai dengan Desember. Itu kalau yang UMKM Mbak Ana. Kalau pekerja lepas atau freelance itu masuknya yang mana nih Mas Dery? Dia freelance itu masuk 1770 biasa juga Mbak Ana. Karena dia kan nanti ada perhitungannya sendiri tuh. Dia dapat bukti potong 1721 tidak final. Nanti nih sama seperti misalnya kalau pekerja lainnya katakanlah dokter, nanti dia masuknya ke sini juga. Jadi dia dihitung dulu tuh penghasilannya berapa, kemudian ada ininya misalnya apalagi pedagang perantara tuh makelar gitu kan, atau pedagang jasa, dia memilih tidak menggunakan atau tidak bisa menggunakan UMKM yang 0,5%. Dia mesti dihitung dulu omsetnya berapa, kemudian nanti dikali normanya, ada norma perhitungan kalau dia tidak menggunakan pembukuan. Kalau dia menggunakan pembukuan, misalnya adalah pedagang di atas 4,8 miliar, Mbak Hana, dia kan nggak bisa 0,5% lagi tuh. Jadi dia ada pembukuannya dulu, kita hitung dulu nih, Januari sampai Desember omsetnya berapa, misal katakanlah di atas 4,8, 10 miliar gitu kan. Nah dari 10 miliar ini, biayanya berapa sih untuk biaya penjualan, misalnya bayar pegawai, segala macam, katakanlah 9 miliar. Jadi yang kena pajaknya itu cuma yang 1 miliar saja. Jadi jangan yang 10 miliar dikalikan tarif gitu kan, kan banyak. Jadi dihitung juga biayanya berapa, kemudian yang penghasilannya kita kurangi biaya, ketemu penghasilan kena pajak. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada bukti-bukti potong dari lawan transaksi, itu bisa untuk mengurangi pajak yang berutang, Mbak Ana. Misalnya jual ke bendahara pemerintah itu kan nanti dipotong pajaknya sama bendahara, ada PPh 22 di sana atau PPh 23, kemudian dapat bukti potong, itu dikumpulkan juga, disiapkan juga tuh. Jadi kalau yang 1770 selain omset selama 1 tahun, kemudian harta dan hutang, mesti juga mengumpulkan kalau misalnya ada bukti potong dari misalnya bendahara pemerintah, atau katakanlah kalau yang agak ribet nih mana teman-teman adminnya yang pekerjaannya dokter nih, wah ini yang sangat berjasa nih di kala pandemi nih dokter nih gitu kan, agak ribet nih, jadi ada banyak yang mesti dikumpulkan karena biasanya dokter itu kan bisa praktek di 3 tempat Mbak Hana. Jadi satu kalau bahas dokternya nggak apa-apa ya, dokter kan lagi happening juga nih, pekerjaannya lagi sangat dibutuhkan. Teman-teman admin yang berprofesi sebagai dokter biasanya satu, dia punya bukti potong dari rumah sakit di mana dia menjadi pegawai mana. Jadi dia dapat gaji tuh dari rumah sakit itu cuma punya satu biasanya, cuma boleh satu rumah sakit di mana dia jadi pegawai. Dia dapat bukti potong 1721, bukti potong itu kita hitung juga. Kemudian selain jadi pegawai, biasanya dokternya mungkin jadi spesialis di rumah sakit lain. Jadi misalnya anestesi, kan biasanya gitu tuh dokter, dari rumah sakit satu ada rumah sakit lain yang butuh, dia bisa pindah ke sana. Nah, di rumah sakit yang dimana dokter tersebut tidak menjadi pegawai tetap, dokter tersebut begitu melakukan tindakan segala macam, dia akan memperoleh bukti potong tidak final, Mbak Hana. Dikumpulin juga tuh, ada 12 biasanya. Jadi kalau dokter tuh biasanya punya bukti potong itu satu dari rumah sakit sebagai pegawai, kemudian kalau dia kerja di rumah sakit lain ada 12 bukti potong per bulan, kemudian misalnya dia buka praktek juga di rumah Mbak Hana,
Ya, buka praktek di rumah, itu mesti dihitung juga tuh sebulan omsetnya berapa, selama 1 tahun omsetnya berapa, dihitung lagi. Nah, agak ribet, jadi semuanya mesti dikumpulkan dulu untuk mempersiapkan pelaporan SPT tahunannya. Gitu oke. mana. Kalau yang Tapi 1770, bagaimana? eh, tapi bagaimana jika seorang karyawan tapi juga UMKM ini harus mengisi formulir yang mana nih, Mas Dery? nah sama kayak dokter dia, jadi perlakuannya 1770 biasa Mbak Ana. Kayak dokter tadi kan Oke. punya 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 bukti potong sebagai karyawan dan kemudian ada omset lainnya. Nah, kalau misalnya kayak cerita Mbak Hana tadi, kita pakainya 1770. Jadi untuk bukti potong dari karyawannya sama seperti 1770S atau SS, nanti dia gampang tuh tinggal pindah ke depan saja. Yang sudah dipotong berapa, penghasilannya berapa, nanti pindah ke depan ketemu nihil karena kan sudah dipotong tuh kalau yang Ya. sebagai pegawai. Terus kemudian penjualan dari apa UMKM-nya gimana nih? Misalnya istri saya jualan juga kan, misalnya gitu kan. Kapan-kapan boleh lo beli bahannya. Ya, Jadi siap. promosi. Jadi misalnya kan suami istri gitu, istrinya UMKM. Nah, UMKM-nya itu tetap melaporkan dan membayarkan per bulannya berapa. Nanti ada di lampiran 4-nya 1770 itu ada, selain dari penghasilan dia sebagai pegawai, tinggal menghitung saja Mbak Ana, selama 1 tahun itu berapa sih omsetnya dan sudah dibayarkan berapa. Nah, seperti itu. Nah, terkait UMKM juga, Pak, tapi kan saya selama tahun 2020 kemarin, mulai bulan apa ya, berarti bulan yang ditanggung April sampai Desember kan saya nggak bayar nih Pak. Saya gimana melaporkannya? Nah, tetap dilaporkan Mbak Hana, walaupun tidak melakukan pembayaran, tapi kan ada Hmm. omset di sana dan kemudian Ya. omsetnya itu dibayarin sama pemerintah UMKM-nya, pajak 0,5%-nya kita bayarin. Jadi tetap di recap dari Januari sampai Desember, walaupun misalnya bayarnya cuma Januari sampai Maret atau Januari katakanlah sampai Mei gitu, tetap bayar, kemudian dari bulan selanjutnya dia memanfaatkan fasilitas yang dibayarkan oleh pemerintah itu, mana fasilitas COVID itu tetap di recap nih. Jadi nanti dimasukkan ke sana di lampiran 4 itu ada PPA final dari UMKM paling bawah tuh. Jadi selama 1 tahun katakanlah penghasilannya 2 miliar gitu kan, pajak pajakannya kali 0,5%, berapa ya, 2 miliar kali 500.000 kan, seperti itu yang mesti dibayarkan. Cuma itu aja Mbak. Gampang juga kok sebenarnya kalau misalnya kasusnya dia pekerja tapi misalnya istrinya jualan UMKM atau dianya juga jualan secara online UMKM, itu yang mesti disiapkan ya dua itu, jadi bukti potong sama rekapitulasi omset bulanan selama tahun 2020 dari Januari sampai dengan bulan Desember. Walaupun Oke. katakanlah dia Hmm. ikut memanfaatkan fasilitas COVID yang ditanggung pemerintah, tetap direkap dan dilaporkan. Oke, Gitu, Mbak Ana. kalau sudah lengkap nih dokumen-dokumen nih, nah ini kan tinggal Yap. melaporkan nih. Nah, untuk pelaporan SPT secara online menggunakan apa nih, Mas Dery? Iya, kalau secara online seperti tahun-tahun kemarin, mungkin tahun ini lebih 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 gencarnya online ya, karena dari awal tahun kita memang sudah dalam kondisi masih pandemi kan gitu. Kalau Hmm. tahun 2020 kemarin kan Januari sampai pertengahan Maret ya kita masih ketemu kan, bahannya saya kan masih juga bisa hadir di Ya, radio dan wajib betul, pajak masih betul. bisa datang, jadi gitu kan. Hmm. Jadi berkas fisik misalnya, oh saya nggak ngerti nih sama sekali, datang ke sini nanti kita ajarin secara online. Tapi kalau tahun Hmm. ini mungkin agak terbatas, dari awal tahun juga sudah masih kondisi pandemi dan dibatasi kunjungan ke kantor, kita mungkin full secara online Mbak Ana, walaupun mungkin belum ada aturan yang ketentuan khusus yang mengatur, tapi tetap secara online. Jadi melalui halaman DJP online ke www.pajak.go.id, nanti di situ ada masuk one stop solution ya lah ya. Jadi semuanya ada di situ. Jadi Ya. untuk buat kode billing, buat lapor segala macam, dia masuknya melalui DJP online. Untuk pelaporannya di situ. Untuk login, kalau yang sudah punya login, sudah pernah login, mungkin sudah gampang ya Mbak Ana. Cuma mungkin untuk wajib pajak yang baru, dia misalnya baru terdaftar 2020 kemarin, Januari, kemudian baru pertama kali lapor, yang mesti dilakukan adalah minta EVIN dulu. Ya. EVIN itu gimana jelasinnya? Kayak password awal untuk
masuk ke DJP online-nya. Jadi kalau misalnya belum punya Evin, minta Evin terlebih dahulu ke KPP-nya masing-masing. Nanti biasanya di sosial medianya KPP itu ada link khusus untuk minta Evin, Mbak Ana. Kalau Semarang Timur, dia Linktree _pajak Semarang Timur. Nanti di situ ada link khusus untuk minta Evin. Jadi cuma Evin itu syaratnya cuma fotokopi, bukan fotokopi ya, kan online. Kalau online dia foto aja, foto KTP, foto NPWP, sama foto diri megang KTP dan NPWP. Aman Foto nggak, Kak? selfie ya? Iya, foto selfie. Aman nggak? Takutnya kan zaman sekarang kalau foto-foto tersebut disalahgunakan gitu kan. Agak Betul, serem tuh betul. memang. Nah, makanya kita sarankan dicek dulu melalui Instagram atau media sosial masing-masing KPP terdaftar, dan untuk lebih pastinya ya mungkin ke WA-nya ke situ saja gitu. Jadi untuk dipastikan. Kalau misalnya memang WA-nya ke kita, begitu sudah selesai Evin-nya, sudah bisa dikirimkan, sudah jadi Evin-nya, foto-foto tersebut kita hapus kok gitu kan. Jadi supaya tidak beredar gitu kan, takutnya disalahgunakan pihak-pihak lain, kita hapus. Begitu memang kita sudah yakin nih, oh ini memang benar-benar Mbak Hana nih. Caranya gimana kalau benar-benar kita yakin Mbak Hana, Mbak Hananya mesti pegang KTP-nya sendiri, mesti pegang NPWP-nya sendiri, dan foto dirinya sendiri sedang memegang dua hal tersebut. Kan dicocokin tuh foto KTP-nya sama nggak nih gitu kan. Seperti itu, demi keamanan adminnya dan wajib pajak gitu. Oke, setelah mendapat Evin baru kita bisa masuk ya untuk ke e-filingnya ya. Bisa masuk ke e-filing, masuk ke DJP online, nanti kita registrasi terlebih dahulu. Mau nggak mau, suka tidak suka mesti punya email, Mbak Hana. Ya. Gitu. Jadi yang agak misalnya kita kan nggak menampik juga nih, ada beberapa masyarakat kita yang masih agak awam masalah email gitu, misalnya bisa minta bantuan anak-anaknya lah. Zaman sekarang mungkin anaknya bisa bantu emailnya di mana sih. Biasanya kalau sudah pengalaman sih biasanya memang punya email tapi nggak tahu alamat emailnya di mana gitu. Mana kan biasanya kalau sudah punya smartphone kan di situ otomatis sudah ada emailnya tuh, tapi nggak tahu alamatnya di mana. Itu aja sih biasanya masalahnya. Pak, nggak punya. Bapak handphonenya apa? Oh, ini Samsung terbaru. Saya pinjam. Jadi kita yang ngasih tahu tuh alamat emailnya apa gitu. Karena nanti kita komunikasinya melalui email. Email dan nomor handphone, Mbak Hana. Jadi yang terbaru itu nomor handphone. Mungkin tahun ini mungkin bisa aktif. Jadi begitu kita ada email dan ada nomor handphone, akun DJP online kita aktif gitu. Karena kemudian nanti begitu pelaporan yang dibutuhkan dua itu, salah satu dari dua itu, email atau nomor handphone. Karena nanti baik itu bukti penerimaan SPT, nanti kode verifikasi kita kirimnya melalui email. Jadi kan sudah punya Evin nih Mbak Hana, kemudian sudah bisa masuk ke DJP online, kemudian melakukan pelaporannya melalui DJP online, melalui e-filing atau e-form, katakanlah gitu, ada dua, e-filing dan e-form. Begitu sudah melakukan pelaporan, nanti ada kode verifikasi untuk meyakinkan, oh ini yang melapor benar-benar orang tersebut atau bukan nih gitu kan. Takutnya jelek-jeleknya kan di zaman sekarang dihack atau dibajak gitu kan. Dan nanti kita kirimkan adalah ke alamat email yang bersangkutan atau ke nomor telepon. Jadi misalnya akun DJP online-nya dibajak, masih nggak bisa nih karena kan ada alamat email nih kan gitu. Ada alamat email dan yang kuncinya adalah Evin. Evin tadi bisa digunakan untuk merubah alamat email, merubah nomor handphone, itu adalah Evin. Jadi Evinnya itu diharapkan disimpan baik-baik dan dirahasiakan dari orang-orang yang kita tidak percaya gitu, Mbak Ana. Jadi yang punya Evin itu kita doang. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Ririn. Selamat pagi Bu Ririn. Mbak Hana, saya mau nanya, saya punya usaha dengan penghasilannya per bulan rata-rata 2 juta ya. Bagaimana cara pengisian SPT-nya? Apa harus punya NPWP dulu? Karena saya tidak punya. Bagaimana ya? Ya, oke, Ibu Ririn. Mungkin kalau suaminya Ibu Ririn, kalau misalnya sudah bersuami ya, kalau misalnya sudah bersuami mungkin suaminya punya NPWP, bisa ikut SPT suaminya. Atau kalau misalnya Ibu Ririn belum menikah, Ibu Ririn mau nggak mau harus mendaftarkan NPWP.
untuk bisa melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. Kalau misalnya belum punya NPWP, Bu Ririn, dan belum bersuami, daftarnya juga sama tuh Mbak Ana, IREK namanya, e-registration. Maksudnya lewat DJP online juga, di situ ada nanti kalau misalnya belum melakukan pendaftaran NPWP, bisa melakukan pendaftarannya secara online. Jadi melalui IREK, Ibu Ririn kalau misalnya belum punya NPWP dan belum bersuami, daftar lewat IREK, kita butuh email, nanti yang kita butuhkan adalah email, karena kita komunikasinya via email, nanti ada aplikasinya juga, begitu sudah jadi daftar, nanti ada beberapa yang mesti diisi seperti nomor KTP, nomor KK, seperti itu Mbak Ana, dan kemudian penghasilannya berapa untuk menentukan KRU-nya berapa, gitu Mbak Ana. Jadi daftar dulu Ibu Ririn, daftar dulu NPWP, nanti kalau misalnya kasusnya Bu Ririn sebulan 2 juta, dia ikutnya yang UMKM 0,5%. Berarti 2 juta itu 10.000 sebulannya. Nanti lapornya melalui 1770. Gitu. 10.000 kali 12 berarti 120.000 yang mesti dibayarkan selama 1 tahun dan dilaporkan selama 1 tahun. Gitu, tapi kalau semisal Ibu Ririn ini kan baru bikin NPWP nih, Mas Dery, itu apakah harus melakukan pelaporan SPT tahun ini atau tahun depan nih? Karena baru bikin. Kalau misalnya bikinnya 2021 nih, Januari, berarti nanti kewajibannya pelaporannya nanti di 2022 Mbak Ana. Jadi data 2021, nggak bisa dong lapor yang 2020, jadi dia lapornya yang 2021, kemudian dilaporkan di tahun 2022. Gitu, Ibu Ririn kayaknya semangat nih mau ikut bayar pajak nih. Karena kita siaran ini mana jadi banyak nih yang tersadarkan untuk bayar pajak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi Bu Ririn harus bikin NPWP dulu, nanti untuk pelaporan SPT-nya baru tahun depan. 2022. Nah ini Bu Ririn termasuk UMKM ya. Kalau kewajiban dari UMKM sendiri, apa yang harus dilakukan Bu Ririn nih kalau punya usaha per bulannya 2 juta? Nah itu harus melakukan laporan apa setiap bulannya? Seperti itu Mas Dery, mungkin bisa dijelaskan? Kita nggak mau merepotkan Bu Ririn nih Mbak Hana, jadi kewajiban Bu Ririn kalau UMKM ya gampang aja, tinggal bayar aja Mbak Hana. Nanti kalau dulu sudah bayar mesti lapor, kalau sekarang karena mempermudah wajib pajak, begitu bayar dianggap sudah lapor Mbak Hana. Jadi kewajibannya cuma menghitung saja omset per bulannya berapa, kemudian bulan depannya mesti dibayarkan 0,5% dari omset bulan sebelumnya. Jadi Januari katakanlah tadi 2 juta, berarti mesti bayar 50.000 di bulan Februari. Gitu aja. Kewajiban bulanannya itu, kemudian nanti tahun depannya wajib untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. SPT tahunan itu recap saja selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, kemudian hartanya berapa, hutangnya berapa. Sudah, itu aja Mbak. Nggak susah-susah, yang penting bayar gitu kan. Nah ini kan Ibu Ririn wajib pajak baru nih, pastinya belum tahu ini bayarnya kemana untuk membayar pajaknya. Ya, gitu Mbak Hana, betul sekali. Jadi kalau wajib pajak baru itu begitu, yang penting pertama itu adalah punya EVIN dulu. Nanti kalau punya EVIN dia bisa bikin kode billing di DJP online. Atau kalau misalnya belum punya EVIN atau ada trouble, bisa minta kode billing. Kode billing itu adalah jadi sebelum bayar ada kode billingnya, sama kayak misalnya beli tiket kereta api atau beli tiket pesawat atau bayar apa yang lainnya yang punya kode billing gitu. Jadi isi kode billingnya dulu, kemudian melakukan pembayarannya itu bisa lewat SMS banking, bisa melalui e-banking, bisa melalui ATM gitu, bisa melalui kantor pos atau bank persepsi. Nah, kalau Bu Ririn mau bayar pajak ke kantor pajak itu tidak bisa Bu Ririn, jadi bayar pajak di bank atau kantor pos. Melalui online bisa, melalui datang langsung bisa. Sebelum melakukan pembayaran, membuat kode billing terlebih dahulu. Seperti itu Bu Ririn. Semoga sudah jelas ya. Kalau mungkin kurang jelas, nah ini Ibu Ririn maksudnya KPP mana nih? Nanti bisa dilihat di sosial medianya ya. Di Instagram ya. Nanti ada kontaknya, atau di Twitter ada, di Facebook ada. Ada Mbak Laila juga, terima kasih, mohon informasinya kalau pensiunan yang mempunyai NPWP apakah wajib lapor pajak juga? Nah, ya itu pensiunan Mbak Hana,
dia wajib lapor. Cara lapornya itu gimana? Dia biasanya di Taspen-nya itu ada bukti potongnya secara online juga ada. Eh, Mulai tahun kemarin yang dari Taspen itu mesti daftar juga kalau nggak salah Mbak Ana. Jadi pensiunnya langsung buat akun juga. Kalau dulu tuh agak lebih gampang karena tinggal masukin NPWP saja ketahuan tuh apa bukti potong pensiunannya. Tapi sekarang pensiunannya sendiri mesti melakukan pendaftaran. Saya lupa deh, ada persyaratan, ada kuncinya di nomor pensiunnya kalau nggak salah mana. Jadi masukin nomor pensiunnya dulu, kemudian terdaftar, kemudian ada tuh Taspen dia punya bukti potong secara online juga. Jadi kalau pensiunan ambil bukti potongnya tuh dari websitenya Taspen, Mbak Ana. Nah itu yang mesti dilaporkan gitu. Jadi tetap harus melaporkan tetap ya. SPT tahunan. Biasanya kalau yang Taspen itu pakai yang 1770 SS, Mbak Ana. Oh, yang SS ya. Kemudian ada Pak Iqbal, selamat pagi Pak Iqbal. Terima kasih sudah bergabung. Saya karyawan tapi juga makelar. Tapi di bidang makelar saya ini tidak menentu penghasilannya. Apakah tetap dilaporkan atau hanya yang sebagai karyawan saja? Ya, Pak Iqbal ini kalau misalnya yang karyawan sudah jelas ya. Kalau makelar dilaporkan kalau ada saja Pak Iqbal. Misalnya tahun 2019 ada nih. Pak Iqbal mesti buat recapnya dulu, makelarnya tahun 2019 berapa. Nanti kalau makelar itu biasanya dia kita kali 50% norma penghasilannya kita kali dulu misalnya 100 juta. Jadi yang kena pajaknya itu nggak 100 jutanya mana. Jadi dianggap 50%-nya itu adalah biaya-biaya untuk memperoleh 100 jutanya itu. Jadi cuma 50 jutanya saja yang kemudian dihitung PTKP, dikurangi PTKP berapa, kalau 100 juta berarti nggak kena pajak tuh Mbak Ana. Kan 54 juta tuh. Itu tetap mesti dilapor tapi tetap mesti dimasukkan ke SPT walaupun tidak ada pajak yang mesti dibayar, kan seperti itu. Atau kalau misalnya ada yang mesti dibayar, ya dibayarkan terlebih dahulu. Katakanlah misalnya 200 juta, berarti setengah 50%-nya kan 100 juta, dikurangi PTKP misalnya 54 juta, ketemu 46 juta, nah 46 jutanya itu dikali 5% dan mesti dibayarkan oleh Pak Iqbal. Kalau di bawah PTKP nggak usah bayar, tapi tetap lapor. Kalau di atas PTKP, lapor dan bayar kalau ada yang terutang. Atau katakanlah kalau tahun 2020, wah saya nggak dapat makelaran nih tahun 2020. Kalau nggak dapat, nggak usah dilaporkan. Berarti kalau misalnya nggak dapat, dia lapornya tetap pakai 1770S atau SS. Kalau misalnya ada yang kegiatan makelar, berarti pakainya 1770. Karena makelarnya itu adanya di 1770 saja, Mbak Ana. Oke. Begitu ya, Bapak Iqbal. Ini satu lagi karena waktunya juga terbatas, ada Pak Sony. Mohon bantuannya, saya sudah tidak bekerja sejak Agustus 2020 sampai sekarang. Dan tidak ada penghasilan, tapi istri bekerja sebagai karyawan. Bagaimana cara isi SPT dan formnya yang mana? Sebagai informasi, saya mempunyai 2 orang anak. Terima kasih sebelumnya. Oke, Pak Sony, berarti kalau istri ada masih bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan, pakainya 1770 Pak Sony. Nanti di lampiran 4 itu ada satu kolom penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi laporan penghasilan istrinya itu di situ nanti Mbak Hana dan Pak Sony. Jadi penghasilan istrinya katakanlah berapa, 100 juta, PP yang dipotong berapa, tinggal dilaporkan di situ saja. Gitu. Jadi pakainya 1770 dilaporkan di situ, kemudian 2 anaknya juga mesti dilaporkan di 1770, ada anggota keluarga juga Mbak Hana, 1770S dan 1770 biasa itu ada kolom anggota keluarganya siapa saja, dilaporkan di situ Pak Sony. Jadi 1770 dan penghasilan istri dilaporkan di lampiran 4. Saya lupa nomor berapa, 13 atau 12 kalau nggak salah. Pokoknya di situ ada tulisannya deh, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, penghasilannya berapa, yang dipotong berapa. Gitu. Oke, dan walaupun itu pakai NPWP-nya Pak Sony ya? Ya, untuk betul. Laporannya Karena ya? memang kalau suami istri NPWP-nya satu saja, jadi suaminya saja. Kalau tidak hidup terpisah atau kalau tidak pisah harta, default-nya adalah satu saja Mbak Ana.
Oke, baik. Ini karena waktu terbatas, Mas Dery, Oke, Mbak Ana. mungkin Siap. yang terakhir yang mau disampaikan untuk Apmenia apa nih? Ya, terima kasih untuk Apmenia tahun 2020 kita Semarang Timur bisa mencapai target, Kanwil Jawa Tengah 1 juga bisa mencapai target. Itu mungkin dari para pendengar Up Radio Semarang gitu kan, mungkin keluarganya, kerabatnya diberitahu informasi mengenai kewajiban perpajakan sehingga menginspirasi untuk melakukan pembayaran pajak gitu kan Mbak Ana. Terima kasih banyak. Kemudian segera disiapkan apa-apa saja yang harus dibutuhkan untuk sebagai bahan melaporkan SPT tahunan. Walaupun masih awal tahun, tapi angka baiknya disiapkan sesegera mungkin sehingga nanti mungkin bulan Februari sudah bisa melakukan pelaporan. Itu aja Mbak Ana, semoga Apmenia sehat selalu, teman-teman di Up Radio sehat-sehat selalu. Amin. Vaksin semoga berhasil gitu kan, kita bisa bebas dari COVID gitu aja sih Mbak Ana. Amin. Terima kasih Mas Dery atas informasinya Sama-sama. pagi hari ini dan terima kasih juga atas kebersamaan Apmenia. Yang belum kebaca mungkin Rabu depan ya bisa di WhatsAppin lagi pertanyaannya. Ada Dan banyak kayaknya Hana, Mbak Ana. ya, dan Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.